争に綺麗事はいらねえんだ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Cross Zero. Film yang menceritakan sebuah sekolah yang dimana siswanya sangat hobi baku hantam. Sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang menyukai channel ini, silahkan klik tombol subscribe agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, let's go. Film diawali dengan seorang pria bernama Takiya Genji. Ia adalah seorang murid pindahan kelas 3 yang berniat untuk menaklukkan Sujuran. Kemudian ia mencoret sebuah nama penguasa Sujuran, yaitu Tamao Serizawa, dan menggantikannya dengan namanya sendiri. Asal kalian tahu, Sujuran adalah sekolah tempat berandalan berkumpul, dan sekolah itu bertempat di Toaroshi, Jepang. Shin berpindah ke sebuah aula sekolah di mana guru sedang berpidato di acara penerimaan murid baru kelas 1. Tapi acara itu seketika berubah menjadi acara baku hantam. Namun, baku hantam itu seketika terhenti setelah ada sekelompok Yakuza datang mencari Tamao Serizawa karena ia telah membuat salah satu anggotanya masuk ke rumah sakit. Namun yang muncul pada saat itu malah Genji, karena Serizawa tidak ada di sana. Ia berada di sebuah rumah sakit, sedang mengantar Tokyo untuk berobat. Ia mengidap sakit kanker otak. Berpindah lagi ke Genji. Ia dengan santainya melewati kelompok Yakuza itu. Mereka yang tidak terima langsung menyerangnya. Namun Genji dengan mudah bisa mengalahkan mereka. Tidak lama setelah itu, Tamao Serizawa datang. Ia mengendarai motor yang remnya blong. Karena ia tidak bisa mengendarai motor, ia pun terjatuh. Kemudian ia melihat Yakuza yang datang mencarinya itu sudah babak belur. Disinilah awal mula Genji dan Serizawa bertemu. Tidak lama kemudian, datang kepolisian yang mencari Tamao Serizawa, karena sebelumnya Serizawa telah membuat masalah. Saat di klub malam, Genji berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Ruka Aizawa. Dia adalah seorang penyanyi di klub malam itu. Sebelum lanjut ke ceritanya, saya mau jelasin dulu. Genji ini adalah anak dari bos Yakuza bernama Hideo Takiya dari klan Reisukai. Tujuan dia masuk ke Sujuran adalah untuk menguasai Sujuran dan menjadi raja di sana. Karena itu adalah syarat agar ia bisa menggantikan posisi ayahnya, menjadi bos Yakuza. Lalu Shin berpindah ketika Serizawa dan temannya sedang bermain domino di atap sekolah. Tiba-tiba Genji datang dan langsung menendang meja domino itu. Tanpa rasa bersalah, Genji langsung ngajak Serizawa duel. Serizawa yang kesal lalu menghampiri Genji. Meski terus dihalangi oleh Tokyo. Tidak lama kemudian, datang Mikami Brother yang menentang Serizawa untuk duel. Melihat hal itu, Tokyo menyuruh Genji untuk mengalahkan siswa kelas 2 yang bernama Rindaman terlebih dahulu. Sebelum ia duel dengan Serizawa, Genji pun menyetujui permintaan Tokyo. Di sana, Serizawa dengan mudah mengalahkan Mikami Brother hanya dengan beberapa pukulan saja. Di tempat lain, Genji yang sedang menanyakan tentang Rindaman kepada siswa di sana, tiba-tiba Rindaman muncul di hadapan Genji. Dengan badannya yang besar, kemudian Rindaman dengan santai melewati Genji. Sedangkan Genji hanya bisa terdiam melihat Rindaman. Tidak lama kemudian, datang anggota Yakuza yang bernama Kentagiri yang ingin balas dendam kepada Genji karena ia telah menghajar teman-temannya. Tanpa banyak bicara, Kentagiri langsung menghajar Genji. Namun dengan mudah, Genji menghindar dan balik memukulnya. Karena kejadian itu membuat mereka berdua berkenalan, yang ternyata Kentagiri adalah alumni Sujuran, dan ia mengetahui cara untuk menguasai sekolah itu. Karena dalam tradisi sekolah itu, Genji harus memiliki anggota terlebih dahulu sebelum bertarung dengan Raja Sujuran. Mendengar hal itu, Genji meminta Kentagiri untuk mengajarinya agar mudah menguasai Sujuran. Kentagiri pun mengajarinya. Setelah itu, ia mempraktekkan ilmu dari Kentagiri dengan mendatangi pemimpin siswa kelas E yang bernama Tamura Chuta. Kemudian Genji langsung menghajar Chuta hingga akhirnya Chuta kalah dan menyerahkan kelasnya dan langsung bergabung dengan Genji. Ternyata bergabungnya Chuta membuat Genji lebih mudah lagi untuk bisa menguasai Sujuran karena Chuta yang sangat tahu langkah-langkah dalam menguasai sekolah itu. Lalu Chuta pun memberitahu struktur kepemimpinan yang ada di Sujuran. Pertama, ada Hedito Bando
salah satu panglima dari geng motor TFOA atau The Front of Armament. Ia adalah murid pindahan kelas 2. Lalu ada trio Ebizuka yang menguasai kelas 1 di Sujuran. Dan ada monster rendaman dari kelas 2B. Dia hanya sendirian. Dia tidak akan beraksi kalau tidak ada yang mengganggunya. Namun, monster yang sesungguhnya adalah Tamao Serizawa dari kelas 3B. Karena dialah orang yang hampir menguasai sekolah Sujuran saat ini. Karena ia mempunyai orang-orang terkuat di kelompoknya, seperti Tokaji, Tsumoto, Tokyo, dan yang baru bergabung, Mikami Brother. Lalu ada Takashi Makise di kelas 3C yang selalu kalah oleh Serizawa, tetapi dia tidak mau bergabung ke kelompok Serizawa Army, dan itulah alasan semua anggotanya masih setia kepadanya. Tetapi meski jago berkelahi, Makise sangat lemah terhadap wanita. Mendengar hal itu, Kentagiri langsung mendapatkan ide agar Makise mau bergabung bersama Genji. Mereka bertiga kemudian mengajak Makise berkencan dengan wanita untuk dijodohkan. Setelah itu, Genji menemui Makise untuk mengundangnya ke grup kencan. Seketika Makise luluh dan langsung menerima undangannya itu. Singkat cerita, Genji mengajak Ruka dan temannya untuk datang ke grup kencan. Di sana, Makise dikenalkan kepada salah satu sahabat Ruka yaitu Kyokorin. Namun, saat bertemu, Makise malah cerot duluan. Ditambah lagi, Makise bertingkah aneh. Melihat hal itu, Kentagiri langsung berinisiatif menjalankan rencana keduanya dengan menyuruh Chuta berpura-pura mengganggu mereka. Namun, hal itu langsung ketahuan karena Kentagiri yang tidak sengaja keceplosan menyebut nama Chuta saat ditusuk oleh Ruka, yang membuat kencan itu gagal total. Karena kegagalan tersebut, Genji malah nangis. Sedangkan Kentagiri mengajak Makise ke panti pijat Plus. Tapi ketika Kentagiri menceritakan suasana di panti pijat itu, Makise malah curut lagi. Dan karena hal itu, celana Chuta basah. Kemudian Genji pun membelikan celana baru. Tapi karena celana baru itu untuk wanita, mereka bertiga akhirnya tertawa lepas saat itu. Makise yang merasa sudah nyaman dengan Genji, lalu menyerahkan kelasnya dan bergabung dengan Genji. Kini anggota Genji bertambah. Ditambah lagi, Makise yang berniat merekrut Izaki yang menguasai kelas 3D. Tetapi sebelum bergabung, Genji dikeroyok oleh anak buahnya Izaki. Di awal-awal, Genji mampu mengimbanginya. Namun, karena anak buah Izaki yang terus bertambah, Genji kewalahan dan dibuat babak belur. Namun, di sini Genji tidak gampang menyerah. Ia terus bangkit dan berusaha. Hingga akhirnya ia harus dilumpuhkan dengan balok. Izaki yang melihat Genji yang pantang menyerah membuat ia memutuskan untuk bergabung. Dan keesokan harinya, Izaki resmi bergabung. Dan kelompok itu diberi nama GPS atau Genji Perfect Seiha. Mereka pun merayakannya di sana. Serizawa dan Tokyo yang melihat hal itu kini lebih waspada karena anggota GPS sekarang terus bertambah. Akan tetapi, Tokaji yang melihat hal itu secara diam-diam merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan Serizawa. Ia menghadang Izaki lalu mengeroyoknya hingga babak belur dan menggantungkannya dengan posisi kepala di bawah. Genji yang melihat hal itu langsung membantu Izaki dan berniat untuk balas dendam kepada Serizawa karena ia menyangka bahwa itu perbuatannya. Tetapi itu dihentikan oleh Izaki karena anggotanya yang masih kalah jumlah dan Genji yang hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan mendendang barang di dekatnya. Di malam harinya, Genji dan Makise datang ke tempat bar untuk menenangkan diri. Tetapi tidak lama kemudian, Serizawa dan Tokyo datang ke tempat itu. Dengan cepat, Genji pun menghampiri dan menantang Serizawa untuk baku hantam. Karena Serizawa yang telah mengejar Izaki hingga babak belur. Mendengar hal itu, Serizawa terdiam karena dia merasa tidak melakukannya. Lalu Tokyo tiba-tiba kejang dan pingsan karena penyakit kanker otaknya itu kambuh. Lalu Serizawa membawanya ke rumah sakit.
Dokter di sana mengatakan jika dioperasi kemungkinan akan selamat hanya 30%. Keesokan harinya, Genji menghajar semua murid yang ada di sujuran dan memaksanya untuk bergabung, meski di sana Makise mencoba menahannya. Ditambah lagi, Chuta yang dihajar oleh Tokaji karena ia mencoba merekrut kelas 2. Genji yang semakin tidak terkendali nekat ingin menghajar Serizawa yang membuat Makise keluar dari GPS. Alasan Makise selalu menahan Genji untuk bertarung dengan Serizawa karena dalam tradisi sujuran, apabila pemimpinnya kalah, maka anggotanya juga terbilang sudah kalah. Genji pun curhat kepada Kentagiri dan ia malah berniat untuk berhenti menguasai sujuran. Mendengar hal itu, Kentagiri memberikan motivasi kepada Genji dan seketika ia bangkit kembali. Dalam obrolan itu juga, Kentagiri baru mengetahui kalau Genji adalah anaknya Hideo Takiya dari klan Ryosukai, yang mana klan itu adalah musuh dari klan Sosu, bosnya Kentagiri. Setelah mendapatkan motivasi, Genji menemui Makise dan mengajaknya untuk bergabung kembali ke dalam GPS. Makise pun langsung menerimanya. Bersamaan dengan itu, di tempat lain Kentagiri dipanggil oleh bosnya, bernama Joji. Dan ternyata bosnya sudah mengetahui Kentagiri yang berteman dengan Kenji. Lalu ia memberikan pistol dan menyuruhnya untuk membunuh Genji. Karena tidak ada pilihan lain, ia mengambil pistol itu. Bukannya menemui Genji, ia malah pergi ke markas klan Ryosukai dan menemui ayahnya Genji, Hideo Takiya, dan memberikan sebuah surat untuk Genji. Di tempat lain, Tokaji membuat sebuah rencana untuk menghancurkan GPS tanpa sepengetahuan Serizawa lagi. Ia menyuruh Bando untuk menculik Ruka dengan imbalan akan membantu Bando mengkudeta ketua TFOA. Genji yang mengetahui Ruka diculik oleh orang yang bernama Bando, dengan cepat Genji dan anggota GPS langsung datang ke markasnya TFOA dan langsung menghajar mereka. Hingga akhirnya, Genji menyadari semua itu hanya sebuah rencana adu domba Tokaji agar TFOA dan GPS berperang, yang membuat kelompok Serizawa Army mendapat keuntungan. Lalu Bando memberitahu tempat penyekapan Ruka di markas Tokaji. Dengan cepat, mereka langsung pergi ke markasnya Tokaji, yang ternyata di sana juga sudah ada Serizawa. Serizawa yang melihat kedatangan Genji langsung terdiam, karena kedua kalinya ia dipitnah akibat ulahnya Tokaji. Mengetahui hal itu, Serizawa langsung menghajar Tokaji di hadapan mereka. Karena situasi yang seperti itu, membuat Genji langsung menantang Serizawa berperang antara kelompok GPS dan kelompok Serizawa Army esok hari pukul 5 sore. Saat pulang ke rumah, ayahnya memberikan surat dari Kentagiri yang sebelumnya sudah dititipkan. Kentagiri mengorbankan nyawanya karena melanggar perintah bosnya untuk membunuh Genji. Mendengar hal itu, Genji langsung pergi untuk menemui bosnya Kentagiri. Akan tetapi, ayahnya mencegahnya, karena itu sudah jalan yang dipilih oleh Kentagiri. Keesokan harinya, tibalah hari di mana pertempuran antara kedua kelompok terbesar di sujuran itu, yaitu Serizawa Army dan GPS. Walau di sana sedang hujan deras, Genji mengumpulkan pasukannya dan langsung berkumpul menuju tempat yang telah dijanjikan. Serizawa Army yang sudah menunggu di lokasi sebelum pertempuran dimulai, ia mengajak Tokaji untuk ikut bertarung dan memenangkannya untuk dihadiahkan kepada Tokyo yang sedang dioperasi. Kemudian, pasukan Genji pun sudah tiba di sana dan langsung berteriak, "Ora!" Semua pasukan langsung menyerang.
Kedua kelompok itu pun bertarung di tengah derasnya hujan. Terlihat juga trio Ebizuka yang melihat pertempuran itu di atas gedung. Dari segi jumlah, pasukan Seri Jawa lebih unggul karena memiliki pasukan 100 orang, sedangkan GPS hanya berjumlah 70 orang. Namun GPS cukup mampu mengimbanginya. Terlihat pertempuran itu cukup sengit, hingga akhirnya di tengah-tengah pertempuran itu, tiba-tiba Bando dan pasukannya datang ke sana dan membantu pasukan Genji. Dan kini pun pertempuran itu seimbang. Singkat cerita, semua orang di sana tumbang. Yang kini tersisa hanyalah Genji dan Seri Jawa. Tibalah penentuan siapa yang pantas untuk menang dalam pertempuran itu, walau mereka berdua sudah terlihat kelelahan. Namun mereka mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk memenangkan pertempuran itu. Hingga pada akhirnya, Genji memberikan pukulan yang membuat Seri Jawa tumbang dan tidak bisa berdiri kembali. Sedangkan Genji masih bisa berdiri walaupun sudah terlihat sangat oleng. Akhirnya, kelompok itu pun dimenangkan oleh Genji. Tidak lama kemudian, Seri Jawa mendapatkan telepon dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa Tokyo telah selamat dalam operasinya. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan dengan Kentagiri yang sudah bersiap untuk dieksekusi oleh bosnya. Kentagiri pun akhirnya ditembak dan tercebur ke dalam kolam. Hingga pada saat di bawah kolam, ia baru menyadari bahwa dirinya masih hidup. Dengan cepat, ia langsung naik ke atas, dan ternyata jas yang diberikan oleh bosnya itu merupakan jas anti peluru. Mengetahui hal itu, Kentagiri berterima kasih karena bosnya telah memberi kesempatan. Namun ia harus menghilang dari kota itu untuk berpura-pura mati. Di akhir film, diperlihatkan Genji yang akan bertarung dengan Rindaman. Pertarungan itu pun disaksikan oleh Tokyo dan Seri Jawa. Dan bisa kita ketahui bahwa bertarung dengan Rindaman adalah misi terakhirnya untuk bisa menaklukkan Suzuran. Namun di awal pertempuran itu, Genji langsung terbanting dengan dua pukulan Rindaman. Genji yang masih bisa bangkit langsung meloncat menyerang Rindaman. Film pun berakhir. Oke, apakah yang akan terjadi di pertempuran tersebut? Apakah Genji berhasil mengalahkan Rindaman? Jawaban tersebut akan kita dapatkan di kelanjutan film ini, di Cross Zero 2. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.